Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat 18 Agustus 2023 untuk hari trading ke-147 ya. Jadi kalau hari Jumat, After Market Close-nya tidak langsung dibuat, tapi dibuat di antara Sabtu atau Minggunya. Dan hari ini ada kesempatan saya membuat After Market Close dan hari kemarin ada alert yaitu ADMR. ADMR ini sebelumnya sudah ada alert. Nanti kita akan cepat mungkin membahasanya ya. Karena juga si struktur Wyckoff juga dia sudah jelas, sudah jalan ya. Nah, kemarin IHSG kita lanjut saja. Kemarin IHSG kita di zona merah terus ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, trading snapshot-nya mengatakan bahwa pembukaan opening gap down lalu tidak ada yang signifikan. Kalau kita nonton Bloomberg atau analisa para kaum analis ini yang menganalisa ya, para analis ya, mereka mengatakan ada berita dari berita kenaikan imbal hasil di Amerika. Jadi di pasar obligasi Amerika itu imbal hasilnya meningkat sehingga dikhawatirkan ekspektasi terhadap suku bunganya turun atau berhenti itu memudar. Jadi malah ketakutan akan suku bunganya belum turun atau masih tetap naik. Oke, itu dia Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sini ya di merah terus sepanjang hari. Mau bagaimana ya Bapak Ibu, kebakaran. Dan kita lihat di sini low-nya, paling lowest-nya dan highest-nya aja di zona merah. Di sini kalau kita lihat minusnya jadi 0,59. Catatannya asingnya capital net flow atau net sell. Di sini kalau kita lihat asingnya cukup besar ya. Jadi asing net flow, sell net flow, netnya sell flow sell ya. Jadi 40% cukup besar ini kalau kita lihat. Total value-nya meningkat. Jadi candle-nya merah, volumenya meningkat, tapi ini mungkin dia spread-nya tidak besar Bapak Ibu. Sepanjang jalan, sepanjang masa dia berada di rentangnya kecil. Itu dia Bapak Ibu ya, 11 triliun di atas 10 triliun ini cukup besar. Kalau kita lihat di all market asingnya net sell 258. Ya, berarti asingnya ini ada main beli di pasar nego atau tunai selain regular hingga regulernya tetap besar. Kalau kita lihat di regulernya Bapak Ibu tidak ada yang signifikan, paling besar ada BBM itu pun di bawah 50 miliar. Yang paling besar di reguler adalah Telkom ya. Setelah sektor infra dia bergerak menguat, Telkomnya di sini mulai net sell. Cuman itu saja ya yang di atas 100 miliar. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri strategi saya ya kemarin itu banyak kemakan buy on weakness, bahkan ya saya dapat banyak di MMIX ya. Saya beli di 150 pakai automatic trading ya. Jadi di grup kemarin saya sharing, saya beli 150 karena automatic trading. Jadi saya pasang order, saya biarkan sebulan, dimakan 150, apa boleh buat lah. Kalau stop loss saya di MMX, stop lossnya ada di 188, 187, 186 sampai 185. Jadi stop loss saya sekitar di sini. Jadi risknya kecil, mudah-mudahan profitnya besar. Saya nggak tahu apakah MMX sendiri akan naik atau tidak, tapi yang penting risknya kecil. Nah, saham yang lain juga begitu, tapi walaupun dia tidak kena pas benar-benar di bottom ya, jadi kesempatan dia turun ini karena spreadnya kecil, maka saya gunakan sebagai buy on weakness strateginya. Oke. Kalau untuk detailnya nanti kita bahas ya. Ini dia alertnya ADMR, Bapak Ibu kita akan bahas. Terkirim secara sekuensial mulai jam ADMR terkirim dari jam 11 lewat 10. Mungkin Bapak Ibu terimanya tidak sama ya, karena dia terkirim secara sekuensial seorang-seorang ya. Nah, ini terkirim di Telegram ya, di Telegram bot, di Alquan bot ya, Telegram channel. Ini juga ada. Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegram, lalu nanti silahkan join, klik saja cari di Telegramnya di Alquan bot. Ada websitenya, Instagram, Twitter, TikTok, dan threadnya Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu follow, nanti saya akan fallback. Disclaimer-nya, jadi saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat untuk tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jangan percaya analisa saya 100%. Mungkin saja ya pengalaman kita berbeda, style trading kita tidak sama, lalu manajemen kita tidak sama, maksimum pen level kita tidak sama. Jadi Bapak Ibu
kalau nonton video ini, nanti apa yang saya ketik Bapak Ibu ikutin, lalu dengarkan analisanya. Kalau tidak rasional atau tidak masuk akal analisanya ada, jadi jangan ikutin. Tapi kalau rasional Bapak Ibu pelajarin, lalu analisa sendiri. Nah, apa yang saya sampaikan ini jadikan saja sebagai second opinion ya. Nah, Bapak Ibu lakukan sendiri supaya apa? Dapat first opinionnya. Ini penting disclaimer ini saya baca supaya tidak salah paham ya. Jadi disclaimer ada trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang dulu pernah join subscribe ke YouTube-nya, jangan lupa untuk resubscribe karena YouTube yang lama, video-video di YouTube yang lama sudah disuspend oleh ITB. Jadi saya coba bikin lagi YouTube baru, postingnya nanti di YouTube baru, tutorial-tutorial akan diupload ke YouTube baru. Jangan lupa untuk subscribe ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan channel YouTube ya video-video yang saya upload ke channel YouTube bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terutama yang berada di luar Jakarta yang tidak sempat ikut workshop atau segalanya ya Bapak Ibu. Jadi mendapatkan informasi atau pembelajaran dari channel YouTube yang saya buat ini. Terima kasih ya sebelumnya. Oke, karena hari Jumat maka kita adakan weekly stock analysis voting ya. Jadi silahkan Bapak Ibu vote untuk saham-saham yang sudah alert mulai tanggal 14 sampai tanggal 16 karena tanggal 17 tidak ada. Kebetulan cukup 10 saham. Secara alfabet dia mulai dari Aces, Adro, Arto, BRMS, Isat, Metsi, Pegas, TKM, Wifi. Nah, channel votingnya ada di channel Telegram, linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu pilih one man one vote, ini anonymous poll dan nanti kita akan pilih 5 terbaik ya, akan dibahas besok biasanya hari Minggu menggunakan data penutupan terbaru atau hari Jumat kemarin ya. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu pilih, nanti kita akan analisa lebih detail dengan wake up structure. Baik, kita pindah ke Telegram botnya. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram bot. Jadi seperti biasa, apa yang kita lakukan memulai aftermarket close analysis adalah kita cek dulu alertnya ya. Kalau kita ketik alert saja maka akan muncul 7 hari kalender ya. Dari sini mulai hari Senin lalu tanggal 14 sampai tanggal 18. Nah, ADMR hanya ada ADMR alertnya Bapak Ibu, yang lain-lainnya ini akan dibuat untuk vote ya. Lalu selain itu kita cek juga slash rekom, karena kadang-kadang rezeki kita itu tidak hanya muncul di alert, kadang-kadang muncul di rekom, nanti kadang-kadang muncul dengan volume. Kalau muncul di mana-mana itu bagus. Jadi kita cek dulu slash rekom. Rekom ini quantitative trading ya, jadi screening saham-saham yang dulu saya gunakan sebelum saya buat big data. Oke, kita lihat AMRT bearish, buy SSR. Ini ada bullish sign, Excel juga bullish sign. Nah, karena dia tidak muncul di alert, mungkin aja dia bagus Bapak Ibu screennya. Oh ya, mungkin perlu Bapak Ibu tahu. Kenapa saham-sahamnya terbatas cuman ini ya, Bapak Ibu? Saham-saham yang lainnya seperti apa ya, saham kan banyak tuh saham, tapi yang muncul ini karena screening ini hanya berdasarkan saham-saham dalam indeks Kompas 100. Jadi yang keluar ya itu saja. Kalau Kompas 100 ya berganti, maka dia juga akan berganti. Oke, kita lihat AMRT ya, BSSR. Bapak Ibu silakan cek analisa, nanti kalau saya analisa ADMR, Bapak Ibu pelajari caranya, lalu silakan analisa BSSR bagus, Excel juga bagus ya. MTEL weakness, indikasinya weakness, atau OMED nih bisa Bapak Ibu perhatikan OMED ya. OMED juga bagus walaupun tidak ada di alert, dia mungkinnya naik tinggi. Saya sebenarnya perhatiin kemarin-kemarin itu menganalisa dua, MMIX sama OMED. Kenapa saya analisa MMIX dan OMED? Karena mereka sudah turun dalam dan mereka malah masuk Kompas 100. Tetapi karena ada alertnya dari MMIX, maka yang saya beli MMIX, yang terbang OMED gitu. Jadi memang ya saya tidak tahu, yang tahu saham mana yang akan terbang itu kan hanya Tuhan dan bandarnya, saya tidak tahu. Pegas, Bapak Ibu, Pegas bullish ya, TKM weakness dia. AMRT sell OMED, Bapak Ibu bisa analisa OMED. Ada MR ya, ada alert di situ, silakan dicek. SMGR bearish, MTMH. Nah, saya punya MTMH ya. MTMH saya beli di berapa ya? 1320 atau berapa tuh di bawah tuh rata-rata saya. MTMH ada, BSSR ada. Nah, silakan Bapak Ibu analisa. BPC NKP dead cross, hati-hati. ADMR ada ya. Mungkin dia the best time for buying. Kalau dia the best time for buying, mudah-mudahan ada waktu saya buat tutorial trading plan-nya. Karena saya sudah masuk ini. ADMR saya belinya IPO di harga 100 ya. Jadi mau naik mau turun, profitnya sudah
lumayan kepegang lah ya. Baik, itu dia. Kita akan bahas ADMR. Nah, sebelum kita bahas ADMR, sebelum kita cek dulu dengan SCR Vboom. Nah, ini ada saham-saham ledakan volume. Ada apa? Ada BSR, ada Omid, ada Vico. Oke, nanti saham-saham ini akan kita bahas di quick analysis. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan lihat mulai analisa untuk komposit ya. Pertama yang kita lakukan tentu kita bahas komposit. Kenapa kita perlu membahas komposit? Karena komposit index itu atau IHSG itu, JKSR itu adalah psikologi dari market atau indikator utama dari market. Kalau kadang-kadang kalau ini IHSG jatuh dalam, padahal saham kita nggak ada urusannya ya. Tiba-tiba dia jatuh gitu. Maksudnya sentimennya ikutan merah. Padahal sektornya kita misalnya isunya isu perbankan ya. Saham kita bukan perbankan, saham kita misalnya misalnya infra, apalah yang tidak berhubungan ya misalnya. Ikutan jatuh karena psikologi marketnya sedang bearish, jadi seperti itu. Atau asing kalau mau masuk Indonesia, tentu dia sebelum masuk ke sahamnya tentu lihat dulu indeks kita seperti apa ya pergerakannya. Sekarang kita akan mulai dengan Speedo dulu. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan, ketik Speedo. Nah, dari Speedo. Lalu untuk komposit, untuk IHSG, indeks, kita namanya komposit. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana speedometer untuk komposit? Fear. Kemarin sempat dia sudah netral ya. Sekarang menjadi fear lagi. Artinya, kalau fear ini Bapak Ibu, artinya supply saat ini lebih besar dari demand. Karena menurut hukum pertama Wyckoff, kalau supply lebih besar dari demand, maka harga akan turun ya. Ini fear, berarti supply-nya banyak masuk. Kita kalau bisa wait and see ya, di sini jangan masuk. Tapi kalau nanti sudah masuk extreme fear, biasanya saya masuk ya. Saya masuk, biasanya dia di sini saya akan masuk dengan buy on weakness ya. Teorinya Bapak Ibu bisa nonton dulu lah. Jadi udah dijelasin ya. Tanggalnya sudah benar, tanggal 18 beritanya, chartnya. Berikutnya kita lihat Star C0. Ini adalah rotasi pergerakan sektoral saham sektornya ya, terhadap pusat rotasinya adalah komposit. Jadi kalau Bapak Ibu ketik ini, karena udah C0 maka dia pusatnya adalah pusat rotasinya adalah komposit terhadap sektor. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pakai kalimat relatif ya. Jadi pembahasan ini harus pakai kalimat relatif. Karena apa? Karena kompositnya bergerak, saham-saham atau sektornya juga bergerak. Nah, sekarang dia minus 0,5 ya, kalau nggak salah 6 atau 5 berapa lah. Nah, dia minus. Kalau yang lainnya nanti ada saham yang minus 0,1, itu artinya outperform dan bergerak menguat. Ya, padahal sama-sama minus ya gitu. Tapi satu yang sahamnya atau sektornya 0,1 minus, yang satu ISG 0,5 misalnya ya. Maka walaupun sama-sama minus, dikatakan sektor atau sahamnya menguat relatif terhadap komposit begitu. Jadi jangan sampai salah kalau jangan sampai tidak menggunakan kalimat relatif. Teorinya juga silahkan ditonton, ada juga. Kesehatan sepertinya penurunan tertahan, Adextran lebih turun, Tekno sudah ada berbalik, Finance masih jatuh, Infra jelas menguat karena kompositnya melemah, Tekno menguat, properti menguat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Infra, non cyclical, properti relatif menguat. Ini mungkin cyclical juga menguat ya Bapak Ibu. Energi menguat, basic menguat. Jadi yang tidak menguat itu adalah industri. Hill ini berbalik arah ya, belum bisa dikatakan menguat, baru mau berputar. Tekno juga, Finance masih melemah, Trust masih melemah. Jadi itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, yang mana menguat, mana melemah. Oke. Sekarang kita akan lihat volume price-nya, VPA weekly. Mulai dengan weekly dulu. Composite masih berlaku saya rasa ya, strategi yang dari setahun yang lalu, bahwa IHSG ini sejak tahun 2002 Januari dia memang nggak kemana-mana ya. Di sini ada zona demand. Ini naik ke atas, mulai dari April ada zona supply. Nah, sejak itu strategi saya kalau di sini jual, di sini beli, di sini jual, di sini beli ya. Coba ada speedometer sudah ekstrim, grid saya jual, di sini extreme buy saya beli, gitu-gitu dia. Oke, sekarang
menjadi konsisten dia adalah 6971. Kalau kita lihat dari atas maka trennya dia menjadi turun. Oke, hampir turun lah ya Bapak Ibu. Nah, di sini strateginya tetap batasnya adalah ini adalah demand zone. Di sini beberapa saham yang kira-kira sudah rapat stop loss, Bapak Ibu pastikan stop lossnya fire ya, artinya jangan sampai dia tidak ini. Nah, sebagian kalau sudah cukup profit takingnya bisa sell on strength lah Bapak Ibu ya, berapa persen naikkan strength on strength. Kalau ada kenaikan sell on strength sedikit ya, tapi jangan habisin barangnya. Karena dikhawatirkan dia sudah sampai atas, supply-nya masuk, dia turun lagi. Jadi saat terbaik adalah kena stop loss, kita bisa buy di sini. Nanti naik lagi ke atas, buy di sini. Sementara ini 6971 kuat, di bawah dari mana batasnya? 65 60-an inilah ya, 62 atau 5 berapa ini. Oke. Tapi ada catatan kalau menganalisa ya. Pak, kan harus lihat dari volume. Ingat, ini volumenya segini, tapi ada tanggal 17 Agustus yang no volume ya, karena tidak dapat dagangan. Jadi menurut saya oke lah ya, faktanya datanya tidak bisa diutak-atik, dia bolehlah kita anggap candlenya memang merah. Tetapi kan masih sideways nih. Kalau kita lihat daily-nya masih sekitar di sini. Berarti dia berada di zona supply. Kalau jebol dia maka supply-nya masuk. Oke, begitu dia strateginya. Kita lihat sekarang daily-nya. VPA kita lihat daily ya, composite. Nah, jadi kalau composite itu dia, jadi kita kan berasumsi kemarin ini bentuknya segitiga ya. Ternyata dia jebol. Nah, jebolnya membentuk volatilitas lagi. Jadi seginilah. Dia membentuk volatilitas seperti ini sampai kalau 6823 ini jebol, jebolnya body ya, nggak kayak gini ya. Jebolnya body, maka kita exit, nanti buy lagi di sini. Di sini mulai demand zone. Jadi kalau udah cucuk bawah kita buy di sini, jual di sini. Ya, karena di sini juga kalau lihat BDT-nya, indikator BDT dia sahamnya ini nggak jelas kemana-mana Bapak Ibu ya. Kalau kemarin nilai transaksinya memang tinggi, tapi di pasar reguler dia turun. Oke. Sekarang kalau yang sudah ikut workshop volume price analysis Bapak Ibu lihat di sini, candlenya merah ya, spreadnya di bawah rata-rata ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa lah. Kenapa di bawah rata-rata jadi ekstrim? Karena ada ini nih, ini yang bikin spreadnya besar. Oke, kita lihat candlenya merah, bearish candle, tetapi lihat saat bearish candle volumenya menghilang gitu loh. Ini jadi indikasi mengapa saya masih berani buy on weakness beberapa saham ya, yang dekat-dekat bottom terutama. Kalau sudah tinggi maka saya stop loss-nya dirapetin. Kalau sudah naik, nah ini stop loss-nya dirapatin ya. Nah, jadi ini stop loss nggak kena ya karena dia close di atas. Ya, jadi harus dijaga stop loss-nya. Sekarang kita lihat VBP coba ya, VBP weekly composite. Karena ada satu saham mungkin kita bisa tambah-tambah sedikit lah analisanya. Ya. Jelas? Ini supply zone. Ini demand zone. Jadi kalau dia turun ke bawah nanti weekly-nya Bapak Ibu mulai dari sini sampai sini buy on weakness ya, gitu strateginya. Kita tahu dasarnya kenapa di sini, kenapa di sini. Sekarang kita lihat zona ini. Ini disebut dengan zona supply and demand zone karena dia masih di dalam. Kalau dia break ke atas maka otomatis menjadi demand. Kalau dia break ke bawah berarti otomatis menjadi supply. Begitu dia. Nah, Bapak Ibu kita punya batas di bawah ini. Kalau dia jebol, ini ada demand zone, beli di sini. Ini demand zone. Jadi mungkin ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Kalau jebol ya, ini adalah marking down. Ya gitu. Jadi kalau udah marking down struktur wake off-nya maka kita beli di sini. Oke. Ya kalau Bapak Ibu masih pengen nanti paham silahkan nonton tutorial tentang volume price analysis. Ada tutorialnya tapi cuma ada 4 chapter ya. Tapi kalau mau lebih lengkap detailnya nanti boleh ikut workshop kelas advance judulnya volume price analysis. Itu 1 hari kita bahas sampai detail lah ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan sahamnya. Coba kita lihat VBP satu lagi ya. VBP
VBP composite. Mau lihat VBP-nya daily. Oh iya, dia masih berputar-putar inilah ya. Jadi memang batasnya ini atau ini. Inilah ya. Ya, masih main-main di sini dia Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan memulai pembahasan saham yang alert. Jadi Bapak Ibu ikutin step by step-nya. Memang saya bahas ADMR, tapi kalau Bapak Ibu tidak berminat ADMR, Bapak Ibu bisa cek lain tuh, ada BSSR, ada OMED, ada macam-macam tadi di Rekom. Itu Bapak Ibu analisa. Atau saham yang sudah Bapak Ibu analisa pengen dites di analisanya dengan robot chat ini boleh. Apa yang kita lakukan? Pertama kita cek adalah alertnya. Nah, kalau saham-saham yang di luar Kompas 100 tentu alertnya tidak ada. Atau saham yang Bapak Ibu analisa, ya dia di luar Kompas 100 juga tidak ada. Hanya ada di Kompas 100 terakhir ya. Alert ADMR. Oke, jadi ADMR sebelumnya tanggal 14 itu sudah ada alertnya. Sebelumnya di tanggal 3 dia sudah ada alertnya. Jadi memang kalau kita lihat fresh bolehlah mulai tanggal 8 ini tanggal 3 Agustus ini dia fresh. Sebenarnya 7 juga dia tanggal 7 juga dia tidak fresh. Freshnya itu sebenarnya tanggal 6 tanggal 22 bulan 6. Dia hampir sebulan kemudian ada kurang dari sebulan ada alert, kurang dari sebulan ada alert, baru makin banyak. Jadi memang harus beli early entry-nya ketika dia lebih dari 1 bulanan lah ya. Oke, boleh kita bilang mungkin bandarnya sedang akumulasi di fase sideways karena alertnya masih sekitar-sekitar di situ. Kita nggak tahu harus lihat chartnya kalau mau ngomong gitu ya. Mungkin. Oke. Berikutnya kita cek dengan Speedo. Speedo ADMR. Tujuannya apa? Untuk mengetahui Speedo ini ADMR berada di zona apa? Apakah grid, fair atau ekstrim? Sekarang kita lihat saat ini dia masih grid, masih aman ya kalau kita udah masuk masih aman. Grid berarti ini artinya demand saat ini lebih besar daripada supply. Saat ini itu artinya apa? Saat end of day-nya tanggal 18 Agustus. Oke. Apa maksudnya kalau grid? Artinya kalau demand lebih besar daripada supply, dia masih bisa naik. Cuman kalau kita waspadai kalau dia sudah extreme grid. Berikutnya kita akan lihat Star ADMR. ADMR ini belum ada 2 tahun Bapak Ibu ya. Nanti weekly-nya untuk rotasi bintangnya nggak ada. Oke, kita lihat daily-nya. Daily-nya Bapak Ibu bisa lihat dia sempat kehilangan momentum dan power price. Berarti dia kencang alertnya ya. Sejak alert hari sebelumnya tanggal 14 baru hari tanggal 18 dia kencang. Artinya momentum jatuh kemarin, sekarang dia menguat power price-nya, mudah-mudahan dia naik ke atas. Kalau dia belok. Sayangnya weekly-nya belum ada. Karena untuk weekly itu kita butuh data 2 tahun karena 1 bintang tuh dia 1 minggu. Kalau ada 12 bintang, tentu ekornya terus ada ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita akan lihat ini. Lihat weekly-nya tidak bisa, kita lihat Star S sektor nomor 3. Oke, ini adalah pergerakan rotasi bintang untuk saham sektor dengan pusat rotasi adalah sektor ADX Energi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat DOIT melemah, RMKI melemah ya. Energi malah melemah ya. Jadi saya sudah beli energi, sekarang dia turun, tidak apa-apa terhadap pusat rotasinya. Pegas menguat Bapak Ibu. Nah, Pegas ini saya belinya ketika habis saya kena buy on weakness setelah dia dividen, ke bawah dapat di bawah, kebeli semua di bawah. Medco turun, BSSR Bapak Ibu ada di Rekom itu mulai kelihatannya ada pembelokan. Adaro sebenarnya naik ya. Adaro sedang naik, dia mengikuti ADMR ini. Oke. Apalagi ATMG jatuh. Jadi ini kalau kita bahas ADMR berarti sama-sama dia juga dengan kalau pusat rotasi ISG dia menguat di zona grid. Mudah-mudahan masih terus menguat ya. Jadi Akra ini siap-siap Bapak Ibu perhatikan, apalagi yang diperhatikan. Ya Akra lah ya Bapak Ibu, karena dia mau belok di sini. Tunggu aja alertnya.
Sekarang kita lihat PBV ROE bagi Bapak Ibu yang pengen juga melihat rasio perbandingan rasio antara PBV dan ROE, tapi saya ini bukan acuan utama saya beli saham ya. Jadi nice to know saja lah, sektor nomor 3. ADMR kalau dilihat di sini ADMR-nya PBV-nya sudah di atas 5 kali. ROE-nya memang tinggi ya. PSSR nih bisa dianalisa Bapak Ibu. Dia ADMR malah lebih tinggi daripada Adaro. Sekarang kita akan lihat karena dia tidak ada VRM ya, kita pakai VRM. Datanya kita pakai 1 tahun. Sektor nomor 3, datanya 1 tahun. Jangan terbalik ya. Jadi VRM ini adalah volatility ratio map. Mudah-mudahan sudah ada ADMR. Kalau nggak harus saya perbaiki. ADMR. Ini ada ya. Datanya adalah annualized, berarti 12 bulan TTM ya, 12 trailing month. ADMR ini secara 12 bulan dia turun, bukan turun, daily average return-nya underperform dibanding dengan composite ya. Jadi composite juga nggak kemana-mana. ADMR data 12 tahunnya turun. Bapak Ibu bisa cek data 6 bulan. Adaro juga, jadi bersamaan. Kalau kita lihat ini Metsi, data 12 bulan sudah naik, dia volatilitas tinggi. Adaro dibanding ADMR, ternyata lebih volatile ADMR ya. SGR ini paling volatile ya, dia paling volatile. Toba masih nyungsep ke bawah untuk daily average return-nya. Sekarang kita lihat CRM. Kalau sektoral, perintahnya adalah CRM. Jadi Bapak Ibu bisa ketik dulu di sini help untuk mengetahui apa saja sih. Nah, di sini ada VRM, volatility first return map, CRM correlation. Tapi kalau pakai portofolio, sahamnya banyak, pakai PCM atau PVM. Ini ada, sekarang kita akan pintanya adalah CRM, sektornya nomor 3, datanya 1 tahun. Bisa 6 bulan ya. 6 bulan itu berarti 6M. Ya, 1 year ya, CRM 1 year, sektor nomor 3. Wih, dia banyak ya. Kita akan fokus ke ADMR. ADMR paling kiri. Nih ya. ADMR, kata lihat, ada beberapa yang korelasi tinggi. Toba, Pegas, ITMG, Energi ini. Ini tinggi, BSR, Adaro juga tinggi. Tapi kalau tinggi itu berarti Bapak Ibu kalau bisa jangan beli Adaro, beli ADMR, jangan karena korelasinya tinggi. Kalau sudah beli Adaro, Adaro saja, beli ADMR, ADMR aja. Kecuali Bapak Ibu pisah akun. Harus dipisah akun. Jadi kalau pisah akun masih oke ya, masih bisa. Misalnya kenapa saya beli ADMR? Karena memang waktu itu IPO, karena saya sudah punya Adaro, saya mau beli IPO, saya pisahin akunnya. Jadi akunnya tidak pakai Indo Premier saya di ADMR ini, pindah akun atau suruh istri yang beli atau selain kita lah ya gitu. Nah, ini untuk investasi saya ADMR. Untuk ADMR investasi aja. Belinya di IPO di harga 100. Naik ke atas ya, nah gitu. Jadi kalau punya ADMR MKI masih boleh, Raja boleh ya. Elsa masih boleh, Doit masih boleh, Akra masih boleh. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi supaya apa? Ini kalau dalam workshop saya ajarkan namanya adalah portfolio risk ya, manajemen. Jadi kita bagaimana exposure risk terhadap portofolio kita manage supaya risikonya kecil. Oke, sekarang kita bahas chart volume price-nya VPA weekly ADMR. Jadi kita mulai dengan weekly-nya. Nah, Bapak Ibu, kenapa di rotasi bintangnya tidak ada? Sedikit lagi. Jadi ini jelas dia data ininya tidak ada, dia tidak kebaca. Nah, nanti ini mungkin sampai ujung ini kalau udah ada chart di sini, berapa bulan lagi lah, 1 bulan, 1, 2, 3. 3 bulan lagi mungkin baru ada chart weekly-nya ya, Bapak Ibu tunggu dia full. Karena dia kan pakai chart ini ya, dia pakai chart weekly. Jadi barnya adalah bar weekly. Oke, kita bahas. Sinyal VPA sinyalnya mengatakan authorized bullish sign.
kalau Bapak Ibu mau nonton tutorialnya adalah namanya VPS sinyal ya. Ada tutorial videonya Bapak Ibu tonton. Itu dia effort rise bullish trend. Kita lihat price-nya besar ya. Price besar, lihat volume besar. Jadi valid. Dia bilang volumenya very high, spread-nya wide, close. Cuman dicatat, ini adalah 4 hari perdagangan karena tanggal 17 tidak ada perdagangan. Oke. Lihat di sini Bapak Ibu, mulai dari candle ini. Ini berapa? 1 2 3 4 ya. Oh, dari sini. Salah, bukan dari atas. Saya coret dulu. Kenapa ditunggu? Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini ada garis nih. Garis ini adalah low volume di sini. Ini adalah awal April. Lihat. Sahamnya turun. Sampai sini. Ya. Di sini nih saya sudah mulai curiga. Ya, saham turun kan? Arah bawah kan? Turun. Lihat ininya. Naik. Jadi begitu dia. Jadi saat dia turun biasanya volumenya hilang. Nah, terjadi kenaikan. Begitu dia sahamnya naik, maka inilah tool yang saya gunakan ketika dia divergen, sahamnya turun malah di sini ya terjadi akumulasi. Ada yang bertanya, Pak, saham mana yang akumulasi? Saya nggak tahu ya. Jadi harus pakai analisa, nggak bisa juga di otomatis ini ada analisanya. Oke ya, di situ kita sekarang volumenya valid. Itu untuk weekly-nya. Bagus sekali. Sekarang kita lihat daily-nya, VPA, ADMR. Jadi kalau pakai W itu weekly. Nah, ini wake off-nya dia sudah ada alert. Ini wake off-nya Bapak Ibu, analisanya berdasarkan volume, price, analisis ya. Jadi ada workshop-nya. Analisis ya Bapak Ibu. Ini kita langsung aja dari sini. Ambil besarnya saja ya. Ini adalah marking down. Ini adalah sinyalnya nggak ada. Selling climax, auto reaction, secondary test ya. Oke. Saat dia terjadi gini, volumenya ini hilang. Bisa jadi di sini auto reaction-nya atau bisa di sini. Bebas saja. Naik ke atas. Nah, ini kita yang tidak tahu yang mana apakah ini menjadi bisa jadi di sini the best time for buying atau bisa di sini nanti the best time for buying. Oke. Kalau kita lihat volumenya ini sepertinya valid ya Bapak Ibu. Jadi ini ada alert sebelumnya. Alertnya di sini ya Bapak Ibu. Ini ada alert. Ini ada volume besar. Oke. Ya taruhlah di situ the best time for buying. Dia break the best time for buying. Second chance-nya nggak sampai bawah. Dia kasih lagi kesempatan. Sekarang dia naik ke atas. Kalau kita lihat ini mungkin second chance-nya ya. Jadi dia sudah break. Dia turun. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Jadi mungkin ini fase C, biasanya fase B itu munculnya begini-begini tuh kalau yang sudah ikut workshop. Ini adalah second chance to buy, maka sekarang kita sudah masuk di fase E. Ini adalah fase C, ini adalah fase D, ya. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah ini sinyalnya sekarang dia masih memberikan potensial buying climax. Terlalu greedy. Kenapa? Lihat di sini ya. Jadi mungkin dia masih akan turun ke sini. Jadi jaga atas, jaga bawah, Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat adalah evol. Oke, kalau kita lihat, iya, dia power box. Besar ya. Power box, tapi tidak ketemu swing low-nya. Stop loss-nya di sini. Boleh. Atau di sini. Stop loss-nya udah bisa naik harusnya ya. Udah bisa naik atau belum? Coba kita lihat. Oh, di sini ya. Begitu dia break, stop loss di sini. Kalau kita taruh dari sini nanti dikejar bisa kena. Oke, jadi stop loss kalau dari power box gimana tadi? Jadi bingung.
Ya, stop loss bisa di sini ya, Bapak Ibu. Ini adalah kita cari swing low. Stop lossnya bisa di bawah ini. Sebelumnya di sini dinaikkan sekarang karena dia sudah break. Kalau kemarin sudah break tidak apa-apa. Tetap di situ kalau kemarin sudah dinaikkan. Jadi stop lossnya itu caranya ini kan power box. Sebenarnya ini power box juga, tapi kita nggak ketemu antara dua ini adalah swing low. Maka stop lossnya masih tetap di sini. Swing low. Yang ini. Yang di sini stop lossnya ya. Jadi Bapak Ibu biarkan di situ. Oke, stop lossnya ketemu. Kita lihat VBP Weekly ADMR. Oke, dari weekly target jual kita adalah 1.800-an. Ya, target jual ini adalah yang besar ini disebut dengan sell mother candle. Maka di sini adalah menjadi supply zone. Kalau ini naik ke atas, mulai sell di sini ya, mulai sell. Bergerak ke atas, di sini jual 50%. Jadi lumayan. Oke, nanti kalau udah turun lagi kita sudah buang barang gitulah. Jadi patternnya ini ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dia naik, mungkin turun, naik, turun, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan gitu. Sekarang kita berikutnya adalah daily-nya, VBP ADMR. Di daily dia sudah masuk ke zona supply and demand ini, dia coba break ya yang besarnya. Nanti dia akan naik ke atas, mungkin tertahan di sini. Ini ada nih, tapi ini sudah dites. Yang mungkin kuat nahannya adalah ini ya, ini adalah supply. Ya, jadi tarik ke sana mungkin dia yang nuat. Target jual di mana? Katanya di 1.800-an ini. Oke, kita lanjut dengan wave. Wave-nya ini adalah wave down wave ya, down wave divalidasi oleh volume. Valid di sini, lalu rebound, turun lagi, di sini mulai terjadi perubahan tren, di sini sudah terjadi perubahan tren. Lalu dia turun. Dia tidak lebih rendah dari sini, volumenya juga tidak lebih tinggi. Oke. Lalu dia naik lebih tinggi, volume ini sepertinya hampir ke atas ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita tunggulah besok. Mudah-mudahan ini hijau maka valid masih. Kalau besok merah, nah ini tanda-tanya. Merahnya itu asal jangan lebih tinggi dari tertingginya volume ini. Volumenya ya. Jadi perlu validasi. Kalau Elliott Wave kan nggak peduli volume. Nah, tapi kalau volume price analysis seperti saya butuh volume. Volume itulah leading indikatornya. Gitu. Oke. Sekarang kita akan lihat foreign flow. Kita mulai dengan DOM dulu. DOM ADMR. DOM ini adalah dominasi rasio. Kita membandingkan antara lokal dan asing. Foreign, lokal. Kemarin foreignnya 17%, lokalnya 83%. Jadi hanya 17% ya asingnya ya. Kita lihat. Foreign flow, ada yang melihat, pengen melihat, Pak, saya dulu sangat terkesan ada yang sharing YouTube atau dulu ada workshop tentang foreign flow. Jadi terpesona lah dengan seolah-olah semuanya asing, padahal nggak juga ya. Nah, kita sekarang kita cek dengan foreign flow ya. Ya, sekarang asingnya lihat dulu, asingnya beneran asing fund manager atau asing retail gitu, dari bisa aja asing retail pensiunan dari Singapura dia beli saham di Indonesia dihitung asing. Ada istilahnya, maaf saya tidak ada diskriminasi atau sara, ada yang mengatakan asing versus aseng katanya. Aduh, saya nggak ngerti lah itu. PIF ADMR. Mari kita lihat bagaimana foreign flow-nya dengan cat nama perintahnya PIF. Oke. Untuk melihat flow-nya, Bapak Ibu bisa lihat ini ya, garis merah ini.
Yang pertama kita lihat adalah tampaknya mereka berkorelasi paling nggak di awal-awal sampai Juni 2023. Kalau asingnya distribusi sahamnya turun, asingnya distribusi sahamnya juga turun, asing ada akumulasi sahamnya naik sedikit. Nah di sini baru tidak berkorelasi, sahamnya naik asingnya turun ya, asingnya jualan. Tetapi kemarin itu asingnya cukup besar, sekitar 16 miliar ya. Jadi asing kemarin masuk 16 miliar, dalam 5 hari masuk 19 miliar, dalam 20 hari dia net sell 10 miliar, dalam 60 hari net sell 51 miliar, dalam 100 hari asingnya net sell 140 miliar. Jadi seperti itulah ya asingnya. Di sini ada mulai akumulasi. Kalau mau lihat, Pak, di mana mulai akumulasi? Ini akumnya ya. Jadi kalau dia mulai membesar nanti akumnya mulai membesar. Kalau ini tampaknya asingnya adalah distribusi. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada PIF ya, Bapak. Besok Ibu, Bapak dan Ibu besok jaga di sini. Kalau turun di 160 jual, 16 di tengahnya mungkin 164 jual. Jual beli. 160 beli, di atas ini beli, mohon maaf. Ini 120 beli ya, dibulatin ke atas atau ke bawah bebas. Beli, 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 beli. Tampaknya ini stop loss di sini. 9, 7, 5 kurang 2 tik menjadi 965. Ya, stop loss masih 965 ya Bapak Ibu. Jadi kita masih mungkin dia turun menyentuh 1080 untuk memberikan kesempatan ketiga mungkin ya untuk buy baru naik ke atas. Ya, ada 180 ini Bapak Ibu yang di break ya. Jadi mungkin dia akan turun ke 180. Oke, itu dia. Jadi penjelasan saya kalau nggak masuk akal, nggak usah diikutin. Jadi faktanya datanya seperti itu. Asingnya akumulasi di sini, ya faktanya kemarin asingnya beli berapa? 16 miliar ya. Nah, ini faktanya seperti ini. Tapi kalau jarak jauhnya memang dalam 100 hari asingnya keluar. Gitu. Artinya apa? Asingnya mulai berubah tren dari yang jual menjadi beli. Oke, berikutnya kita coba foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari. Bapak Ibu bisa 20 hari, bisa 100 hari. Ini adalah tren saham-sahamnya dalam 100 hari ya. Dalam 5 hari. ADMR net buy, Adaro, Pegas net buy ya. Akra net sell dia, sahamnya naik. Jadi dia ada marking up sedikit. Oke, kita lihat sekarang net map sektor 3 data 5 hari. Nah, ini ADMR juga dia uptrend, artinya sahamnya naik, asingnya beli, lokalnya juga beli, berarti gitu. Asing sama lokal bersatu padu mendukung kenaikan dia ya. Kalau kita bandingkan Pegas, Pegas sama ya. Oke. Atau enggak lah sama ya, asingnya sendiri net buy ya. Lokalnya juga tambah asing sama-sama net buy dan lebih besar mungkin ya. Jadi dia bersatu padu. Sekarang kita lihat tren ADMR. Salah. Tren ADMR. Mistype. Q1 2023. Nah, ini kalau Bapak Ibu kita lihat EPS growth-nya masih tumbuh, cuman valuasinya saya sarankan Bapak Ibu with disclaimer ya. Saya catat with disclaimer. Kenapa? Saya sendiri tidak percaya. Sebagai seorang volume price analysis, saya tidak percaya dengan valuasi suatu perusahaan menggunakan data laporan keuangan yang telat ya. Laporan Q1. Padahal sekarang harusnya sudah memasuki Q2 ya. Jadi saya tidak percaya karena laporannya telat ini, datanya kondisi yang terdahulu. Kedua, saya tidak percaya dia karena apa? Di sini pakai asumsi. Asumsinya ini yang mungkin salah ya. Bukan modelnya, karena begitu garbage in, dia garbage out gitu ya. Jadi overvalue katanya ya kalau percaya boleh, tapi saya sendiri tidak. Karena saya bukan fundamentalis garis keras, saya tidak pakai ya Bapak Ibu. Jadi gitulah disclaimer-nya. Kenapa dimasukin? Ya kemarin banyak yang minta dulu, saya buatlah ya. Karena itu permintaan orang aja, tapi saya sendiri tidak pakai. Nah, yang saya pakai apa? Yang saya pakai adalah volume price analysis, terutama kalau untuk trend, tentu kita lihat trend. Ini ada low, high, break lagi. Ya, di sini satu trend. Dua trend. Jadi low, high, low, sekarang bentuk high. Ya, nggak peduli laporan keuangannya seperti apa, faktanya dia uptrend aja.
Sekarang berikutnya kita lihat dengan slash PWS ADMR. Nah, PWS-nya menarik. Belum ada buy, ya, belum ada buy. Tapi volumenya sangat tinggi, spread-nya sangat lebar, close-nya tinggi. Di sini sudah ada zone-nya, sudah akumulasi, dan status akumulasinya kuat. Bapak Ibu bisa perlu lihat di sini sudah ada 3 lapis. Ya, sejak alert kemarin saya sudah kasih tahu nih 3 lapis. Kalau sekarang beli, mungkin dia tinggi. Apa yang dilakukan? Bapak Ibu lihat nih warna abu-abu. Kalau dia naik, dia turun, kita akumulasi. Dia turun, kita akumulasi di sini ya. Mungkin dia turun, pas ini nanti kan memanjang nih abu-abu ini. Ini adalah zona untuk buy on weakness. Ya gitu. Jadi kalau dia turun, ya ini juga begitu ya. Jadi kalau dia jebol keluar. Buying pressure sama selling pressure-nya cukup kuat. Buying pressure-nya 12,7. Ini juga powerboy-nya menguat ya. Mudah-mudahan terus naik. Oke, itu saja dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi chart yang hanya weekly, hanya daily saja, untuk chart board chart ini Bapak Ibu bisa pakai weekly. Misalnya PWSW untuk weekly ya, PWSW ADMR. Nah, sama saja filosofinya. Cuma per candle-nya dia adalah chart weekly ya. Di sini weekly-nya baru ada sinyal buy. Bagus sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus cek di sini help. Ya, di sini ada perintah-perintahnya. Wave weekly, VPA weekly, PV weekly, SWG weekly, Jet weekly ya. Oke, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sharing untuk alert robot hari yang muncul di hari Senin, hari Jumat tanggal 18 kemarin. Jangan lupa Bapak Ibu untuk praktis ya, untuk latihan. Mungkin saya sampaikan tadi tidak menarik Bapak Ibu dengan ADMR. Mungkin Bapak Ibu bisa saham yang lain, caranya sama. Yang saya share itu ilmunya sama. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sampai bertemu di after market close atau weekly analisa besok hari. Untuk itu jangan lupa juga untuk voting ya, voting. Jadi Bapak Ibu, votingnya Bapak Ibu masuk ke Telegram ya, di sini ada Telegram. Nah, di sini ada nih, masuk join Telegram channel nih. Sini Bapak Ibu vote nih. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau yang 5 terbesar akan kita analisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.